Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Tentunya baik dong. Nah, perkenalkan nama saya Metania Eliezer Siswandoko dengan NIM 191134043 kelas 3C TGSD Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai Yusuf penafsir mimpi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai Yusuf si penafsir mimpi. Saya mengambil dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam Kejadian 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Dari kutipan ayat tersebut sudah terlihat bahwa Yusuf adalah anak yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa demikian? Karena kita telah mengetahui bahwa Yusuf adalah seorang anak yang selalu dekat dan diperhatikan oleh ayahnya. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya karena Yusuf memiliki kelebihan, yaitu kelebihan menafsirkan sebuah mimpi atau mengartikan sebuah mimpi ke dalam sebuah realitas kehidupan. Dengan kelebihan yang ia miliki, Yusuf dikucilkan atau dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara-saudaranya sangat membenci dia, selalu menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Dengan begitu, suatu hari Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir kepada Tuan Potifar, yaitu seorang Median di Mesir yang oleh raja. Nah, pada suatu hari Yusuf difitnah oleh Potifar sehingga Yusuf dipenjarakan oleh raja. Setelah itu, raja bermimpi. Dari mimpinya itu, sebuah anak buah raja memberitahu kepada raja bahwa ada seorang anak laki-laki yang dapat mengartikan atau menafsirkan sebuah mimpi ke dalam realita. Setelah Yusuf menafsirkan mimpi itu, akhirnya raja membebaskan si Yusuf dan Yusuf diberikan kepercayaan sebagai pemimpin di negeri itu. Pada saat itu, Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir. Kenapa? Karena saudara-saudaranya meminta sebuah gandum ke Mesir. Setelah itu, Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya itu telah mencuri sebuah tempat untuk mengambil gandum. Yusuf lalu memintanya dengan baik-baik. Di gambar ini terlihat bahwa Yusuf tidak membenci saudaranya sama sekali. Begitulah kehidupan kita juga di sehari-hari. Seharusnya di kehidupan ini, misalnya kita bertemu dengan teman kita, pasti teman-teman kita memiliki suatu kelebihan yang dimilikinya masing-masing. Bukankah begitu? Pasti iya. Kenapa? Karena kita belum bisa melakukan hal yang tersebut atau kita memiliki kelebihan yang dimiliki teman-teman kita. Dengan begitu, kita tidak boleh membencinya atau iri kepadanya. Karena jika kita membenci ataupun iri kepadanya, kita sama saja dengan saudara-saudara Yusuf yang benci dan ingin selalu menyingkirkan Yusuf. Nah, dengan begitu, kita harus merasa bahwa kita mampu dan kita memiliki kemampuan atau kelebihan yang lain, tidak sama dengan teman-teman kita. Nah, seperti misalnya ada suatu hari teman kita menyinggol kita saat jalan. Nah, teman kita tidak berkata minta maaf. Kita tidak boleh marah. Kenapa demikian? Karena mungkin teman kita tidak sengaja. Nah, setelah itu juga kita harus tetap mengasihinya, tidak boleh kita benci kepada dia. Jika kita benci kepada dia, tidak jauh berbeda kepada saudara-saudara Yusuf yang selalu membenci Yusuf. Nah, dengan begitu kita harus tetap mengasihinya dan memaafkannya. Bisa jadi teman kita hanya mengajak kita bercanda, tapi kita terlalu menanggapnya serius. Nah, dengan gitu kita harus menafsirkan itu bagaimana agar tidak keliru di kemudiannya. Nah, dari kisah Yusuf ini kita dapat belajar bahwa sebuah kelebihan yang dimiliki oleh teman maupun kita tidak untuk membuat kita iri,
melainkan untuk membuat kita selalu belajar dan selalu untuk terus belajar meningkatkan kemampuan kita bersama dengan teman-teman kita untuk saling mendukung satu sama lain, bukannya kita mengucilkan ataupun membencinya. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh sebuah persaudaraan atau persahabatan yang sangat memuaskan ataupun sangat baik, yang menjadikan kita sesuatu yang bermanfaat. Nah, demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan.